Ya itu mungkin dikena di adik karena kan adik pingin ketemu sama ibu nanti di surga. Makanya kan pengen penjelasan ke sama Ustadz Suma yang detail tadi. Wow, ya Allah. Kasih tahu adanya Ukti itu apa sama kayak istri aku juga mualaf berapa 4 bulan kemarin gara-gara surganya itu bareng-bareng. Iya, pengennya kumpul bareng sama keluarga jadi satu. Kan pernah denger Ustadz Cuma debat, kenapa kok surganya Kristen sama Islam beda? Ya itu kan yang kita ada tanya kan, saya kan nggak bisa jelasin, makanya kan saya minta tolong Bang Dewa buat ketemuin Ustadz Cuma biar bisa jelasin, biar Ustadz Cuma kan yang ngerti, biar dia mantep gitu loh masuk Islamnya. Baik. Nah, kebetulan ini datang Bang Juma nih ya. Assalamualaikum Bang Juma. Kemana aja? Ya Allah, ya Robi ini. Guru Kemana aja Bang ada Juma yang ini? mualaf baru datang. Iya. Kemana Dari aja? tas tuh. Ada Bang Juma, Gimana kemana aja ini? Putus-putus suaranya Bang. Putus-putus Bang. Putus-putus suaranya, nggak kedengeran. Ya, nggak kedengeran Bang. Nggak kedengeran. Ngerobot lagi. Dari kemarin saya suruh beli Orbit, nggak percaya sih. Beli Orbit biar lancar di sana tuh. Putus-putus Sasuke Bang aku Juma. pakai Orbit mahal banget, serius. Kenceng iya tapi mahal banget. Seminggu 200.000 ini. Nggak apa-apa. Oh kalau Buat Gurunda dakwah sih iya. tidak ada yang Aman, mahal. Gurunda. Buat Orbit. dakwah tidak Kan ada yang untuk mahal. sesekali kan. Orbit itu kalau untuk laptop memang boros, tapi kalau untuk HP enggak boros. Oh. Kalau laptop ya. Akhir Juma kan nggak pakai laptop di apa? Cuma untuk ini aja kan, untuk HP aja. 100 giga cukup lah itu. Itu sih itu Itu udah 100 Ustaz giga Mandar 200.000. 100 giga cukup tuh 1 bulan. 1 bulan? Iya. Oh iya sih, aku live pakai laptop bener. Iya, dia pakai laptop juga. Itu 1 bulan tuh, Jonathan Andar. Oh karena kemarin belum di laptop live-nya Sasuke. Ini cobain sekarang kan karena Yona tuh udah nge-live-in juga di laptop. Nah, itu boros, itu baru boros. Bang Juma gimana? Udah bisa Nah, ini? aku mau- Udah bisa open mic? Jangan Bang Juma? di-mute Bang Dewa. Masih ke mute. Ya Allah, ini ada Bang Juma tuh. Bang Juma kemana aja? Astagfirullahaladzim ini. Udah lama ini. Bang Juma. Meong. Bang Juma. Kayaknya sinyalnya emang nggak terlalu bagus ya di tempat Bang Juma ya. Kita tunggu aja, tunggu. Akhir Juma. Ya saya akhiri lah rekamannya. Dah. Ya, ditutup aja. Ya. Bang Juma udah bisa? Bang Juma, where are you come from? Bisa. Ah, itu dia. Baik, silakan. Kemana aja Bang Oke, Juma? Oh bisa. ya Allah ya Robi, kangen semuanya. Kemana aja ini baru nongol ini? Ya. Tadi ya. Robot lagi. Di kick Bang Dewa ya Bang Suma. Parasutnya dibenerin. Robot lagi. Cek. Udah bagus kan suaranya? Ya, lanjut. Buruk lagi ya? Enggak, bagus. Oh, malah kejeda. Bentar ya Iwan Pila ya, kita tunggu ya. Info abang-abang, Eropa saat ini banjir mualaf. Iya, di mana-mana orang pada mualaf, udah pada cerdas, sudah nggak mau lagi gila menyembah manusia.
Dah pada tobat dah. Iya, setuju, setuju. Suaranya udah bagus kan? Ah, sip, monggo. Silakan Bang Juma. Monggo guruku. Udah bagus kan suaranya? Bagus guruku. Ya, udah lanjut. Kami pengen dapat pencerahan dari Bang Juma, silakan. Soalnya Bang Juma ditunggu dari kemarin itu nggak nongol-nongol, baru nongol sekarang gitu loh Bang Juma. Oh ya Allah, ada Bang Juma tau di sini. Ya silakan Bang Juma. Astagfirullahaladzim. Bang Jum. Kenapa tertawa? Kenapa? Kenapa tertawa? Kenapa? Ya ini Gurunda ada yang mualafah. Jadinya Gurunda kelewat gitu karena baru masuk gara-gara sinyal. Iya, nggak tahu kemana aja. Suara kalian putus-putus, jaringan kalian tidak bagus. Jadi ingat si Kace. Waktu dia jaringan buruk katanya dianu sama muslim, katanya dibikin oleh muslim, diganggu HP-nya katanya. Orang gila dia. Aduh, Jaringan parah. kalian tidak bagus, putus-putus. Alhamdulillah terakhir ngeliat Bang Juma PC wajahnya kinclong banget Bang Juma ya. Luar biasa bener-bener. Persis kayak kaca ini loh. Kaca jendela janda loh bener. Kinclong. Ini Bang Juma ini. Gimana Bang Juma? Suaramu jelek, Wak. Bang Juma lagi jatuh cinta ya Bang? Kenapa Bunda? Bang Juma lagi jatuh cinta. Bang Juma ini katana. Kalau Dewa Pertia tampan mempesona. Sedangkan Bang Juma katana, kalem, tampan, tapi merana ini. Karena cinta. Kenapa tertawa? Kenapa? Aduh, parah. Kenapa tertawa? Parah, Jaringan parah. kalian jelek, putus-putus suara kalian. Kok jadi jaringan kami? Udah tahu, udah bagus itu suaranya. Udah bagus. Bang Zuma, Oh, gitu ya? Afwan. Iya, Bang Dewa. Kalau Iya, ini iya, jangan iya. terlalu ditunjuk. Kalau ini sama Bang Zuma jangan terlalu ditunjukin dong, ya Allah. Justru Bang Juma yang iri sama Dewa. Bang Juma yang iri sama Dewa. Iya, gimana? Ada nggak Oten di bawah? Ada tadi. Jangan dipakai diskusi Bang. Dewa lebih tertarik sama orang yang mau belajar Islam, lebih tertarik sama syahadat. Nih akun satu-satunya nih Bang. Tega kalau misalkan nanti kena banned permanen lagi. Pusing lagi pala ntar Bang. Gitu. Iya. Iyalah. Udah kalau gitu kita kemana ini? Kalau nggak ada lagi yang mau syahadat sini, kemana kita? Baik. Apa mau diakhiri aja Bang? Duhurnya. Atau gimana? Kita alhamdulillah yang penting prosesi syahadat Ya bisa kalau berjalan nggak dengan bisa, lancar. alhamdulillah kan Udah. saudari kita udah syahadat tadi ya kan. Betul. Kita betul. cari Tinggal ini, tunggu. cari monyet untuk dibenerin. Ada Vergudok sakit hati. Kristen hilang lagi 1 orang. 3 orang sama anaknya. Kan anaknya mau syahadat juga Bang. Bang Juma. Oh, anak iya? beliau mau syahadat juga. Di masjid Kapan? katanya. Di masjid. Ya Allahu gitu ya Bunda Akbar. Anti ya. Anaknya 2 orang mau syahadat juga. Alhamdulillah. Ya, nanti sekalian apa Bang mau konfirmasi juga ke gereja kalau dia sudah mualaf. Jadi kan biar gereja tahu kalau dia sudah benar-benar jadi mualaf, biar nggak disuruh ke gereja lagi. Sudah aktif lagi ke gereja, tapi dia diem aja sih, nggak ngomong, cuma nggak Ukti menanggapi. disuruhnya nyamperin ke rumah atau telepon? Ke rumah. Wah. Kenapa nggak aktif lagi? Tadi sih cerita gitu, kenapa kok nggak aktif lagi ke gereja? Tapi adik diem sih, nggak
nggak ngomong. Makanya kan biar di musola sana kan biar ada bukti kalau dia benar-benar udah mualaf, sekalian bikin sertifikat dan tunjukin ke pendeta bahwa dia sekarang sudah muslim. Masya Allah, itu bagikan petir di siang hari itu untuk pendeta tuh. Jeder katanya kan. Hilang deh perpuluhan satu katanya. Sebentar. Karena ke rumah itu biasanya anggota dari perpuluhan. Apa ikut Iya. perpuluhan juga adanya? Duh, kurang tahu ya, pokoknya sering aktif Ya sih udah ke gereja. pastilah. Gimana sih emang kalau nggak bayar perpuluhan dilayani gitu? Iya, biasanya yang ikut perpuluhan yang begitu yang memang aktif ininya gitu. Ukti yang disamperin sampai ke rumah gitu. Iya. Itu soalnya Sahabat Bang. kita yang Tafadhol Ustaz, tafadhol. Gurunda. sahabat kita yang barusan mualaf masih monitor nggak? Bunda Okta, Iya, Apakah gimana Bunda Antinya masih ada? Mbak Antinya masih ada? lagi sama anaknya gimana bang? Nanti saya Gurunda mau ngobrol. Oh ya, sebentar. Tapi dia nggak minta untuk dinikahin kan? Dinikahin sama Dewa, Bang. Dewanya nggak mau. Astagfirullah. Gitu kan? Izin, Bang Aku Dewa. bilang gini dalam hatiku, Iya, laki-laki silakan, mana silakan. yang di antara 3 orang ini yang akan nyahut duluan tentang nikah? Dewa pasti nggak kemana-mana. Oh, yo, idol. Silakan Dinda Lona, silakan. Syukran Gurunda Zuma. Memang lu Ah, enceng ini tadi kondok, Wak. Udahlah. saya tadi cuman mau komen ini waktu Okta tadi menyebutkan kalau sampai didatengin ke rumah. Itu penggembalanya, itu kehilangan satu dombanya yang sekarang sudah berubah menjadi manusia. Allahu Akbar. Itu saja. Allahu Akbar, benar. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukti Anti. Iya. Gimana? Iya, Bang Juma itu ada Mbak Antinya, Bang? Kok Bang Juma langsung Oh, iya. lemas sih? Ukti Ukti, saya ini mau tanya, selama saudari saya ini belajar tentang kekristenan, ada nggak data di dalam Bible itu yang kira-kira berbicara mengenai hubungan orang yang sudah mati dengan orang-orang yang ditinggalkan, orang-orang yang dikasihi, layaknya pernyataan Al-Quran, dan juga dia mengatakan bahwasanya ketika seorang anak-anak mereka, anak yang soleh dan soleha, ada nggak di dalam Bible data-data seperti itu, Saya kurang memahami Bible bahwa sih. hubungan Kurang dunia buka terputus, Bible. tetapi antara anak dan orang tua itu tidak terputus berdasarkan amalannya? Anak yang soleh ini, ada nggak seperti itu? Saya jarang buka Bible sih. Kalau bukanya pas ke gereja aja. Saya nggak pernah memahami Bible, jadi makanya kan tadi saya tanya sama Bang Zuma tentang surganya Kristen sama Islam. Putus-putus, Mbak, jaringannya kurang baik kayaknya. Beliau katanya tidak paham Bible, Bang. Tidak paham Bible, tidak pernah membaca Bible. Nah, mungkin itu pernyataannya, Bang. Ya, kenapa ya teman-teman saya di sini jaringan kalian semuanya kok pada nggak bagus ya? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Robi. Ini dibeliin jaringan juga ntar sama Dewa nih ya. Kirim alamat, Bang. Gurunda, katanya nggak pernah baca Biblos, makanya nanya ke Gurunda soal perbedaan surganya Islam dan surganya Kristen. Ya, jaringan kalian jelek, putus-putus Siap, dengan. siap. Bukan jaringan kami, Bang. Jaringan Abang itu. Oh gitu ya.
Iya. Abang naik pohon dulu deh. Agak lebih tinggi. Yes. Beli orbit beli orbit. Tapi biasanya kalau jaringan itu nggak bagus, orang kadang kala bilang naik di gunung, naik di pohon. Nah, ini aku di gunung, berarti udah bagus. Itu udah bagus itu bang. Bagus itu. Kedengar Ini nggak suara Dewa? Penerimaan Bang Juma, suara Bang Juma di sini bagus. Cuma kesananya yang kurang mungkin. Itu yang bagus di sana kartu apa, Ki? Telkomsel, SL atau apa? Nah, kan nggak nyaut kan? Halo. Hello. Cek. Iya. Itu di sana yang bagus apa kartu apa? Provider apa? Telkomsel atau SL? Lagi Juma. Ini. Bang Juma. Iya lo. Nah, udah kedengar tuh. Bagus nggak kedengarnya bang? Iya lo, gimana? Itu iya. di sana yang bagus kartu apa? Iya, jaringan kalian gangguan gitu loh. Indosat. Oh, SL Loh, Telkomsel jelek katanya ya? gini akhi. Iya, orang kan kadang katakan kalau jelek jaringan naik ke pohon, naik ke gunung. Nah, saya sedang di gunung, berarti jaringan kalian lah yang jelek. Itu gunungnya yang jelek bang, gunungnya. Kok gitu sih? Aku di Iya. ketinggian ini. Ini berarti 700-an orang yang jelek jaringannya ini, Ikhwan. Kalau Gurunda putus-putus, kita yang ganti provider, inget ya. Ya. Ya udah nanti saya pindahkan gunungnya gitulah. Ya, itu harus ada iman sebesar biji sawi. Biji sawi ya. Gimana tadi pertanyaan saya, Uhti? Apakah di dalam Bible masih ada kontak antara anak dengan orang tua ketika orang tua itu udah meninggal? Kalau di Islam kan jelas. Kalau orang tua ingin kita selamatkan, maka kita jadi anak yang soleh. Kita menjadi anak yang soleha. Kalau kita cinta kepada orang tua, masih ada kemungkinan orang tua itu terselamatkan dengan doa-doa dan amalan-amalan anak-anak yang ditinggal. Nah, apakah kemudian di Bible ada data-data seperti itu sebelumnya? Dia menjawab tidak tahu, Silakan. Akhi. Dia kurang mendalami Alkitab katanya. Oh, ini ada gospel merangkak nih. Bagaimana menurut Akhi ini? Ada nggak data-data itu di dalam Bible? Saya pernah baca Amsal, kenangan kita di dunia itu dihapuskan. Cuma saya lupa ayatnya di mana gitu. Waduh. Jadi nggak ada kenangan lagi. Jadi maksudnya Ya, nggak ada kenangan lagi. Semua terhapuskan. jadi nggak ingat lagi mana Nggak. ayahnya, mana ibunya gitu. Enggak. Oh. Gitu ya. Kasian juga ya. Jadi dia lupa anaknya. Ya, terus yang dihapuskan. Nah, terus kalau menurut Akhi tubuh kemuliaan itu apa? Jadi monster atau apa gitu? Tubuh kemuliaan itu ya kalau kita lihat apa yang dikatakan Yesus di dalam Lukas 20 ayat 36 ataupun yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat-ayat 50 berapa itu saya agak lupa ya. Itu dikatakan kalau menurut Paulus yang ditaburkan adalah tubuh jasmania, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Demikian juga menurut Yesus dalam Lukas 20 ayat 36 bahwa orang yang dibangkitkan dari kematian itu akan berupa roh, akan seperti malaikat surga begitu. Oh gitu ya. Kalau di Islam kalau di Islam itu
tubuh kemuliaan itu adalah tubuh yang paling taat kepada Allah. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wal untha wa ja'alnakum syu'uba. Itu. Jadi tubuh yang kemudian mulia itu di sisi Allah. Atqakum, di antara kalian, innallaha alimun khabir. Kan gitu ya, akhi ya. Betul. Inna akramakum indallahi atqakum. Iya, jadi yang tubuh kemuliaan itu tubuh orang-orang yang paling bertakwa gitu. Jadi yang bangkit kemudian ke surga adalah orang-orang yang bertakwa. Mereka lah tubuh kemuliaan, tapi bukan berarti tubuhnya yang berubah. Dalam arti kata tubuh yang tadinya mengabdi berubah menjadi tubuh lain. Kalau di Islam itu gitu. Jadi tubuh yang mengabdi kepada Allah, tubuh itu juga nah yang kemudian mendapatkan upah dari Allah. Ya, saya kira itu wujud daripada ajaran kasih yang sesungguhnya itu gitu. Jadi yang berlaku dosa itulah yang mendapatkan perbuatannya sendiri, yang berlaku amal kebajikan itu juganya yang kemudian akan merasakan itu. Nah, sekarang kalau misalnya kita berdebat nih sama teman-teman Kristen ya kan, misalnya saya berdebat dengan Bom-Bom. Jadi Bom-Bom menyuarakan kebenaran menurut versi dia. Walalala sampai mulut berbusa-busa berasap dia menerangkan tentang kebenaran versi dia. Ternyata mulut yang berbusa-busa ini nanti yang tidak akan masuk ke surga, tapi tubuh lain. Gimana itu Bang Akhi ya? Ya aneh gitu kan, tubuh ini yang berbuat, tubuh ini yang bersusah payah, tubuh ini yang nggak dapat bagian, malah tubuh lain yang dapat bagian. Ya seharusnya ketika tubuh ini yang berbuat dosa, tubuh ini yang mendapat siksa. Tubuh ini yang berbuat baik, tubuh ini yang mendapatkan kenikmatan. Kan seharusnya seperti itu. Nah itu di Islam. Itu di Islam akhi. Di tempat mereka beda. Gimana itu? Giliran masuk ke neraka tubuhnya ini, tapi kalau ke surga tubuh lain. Gimana ya? Kan ada datanya itu kalau nggak salah, barang siapa yang meludahi mata kirimu, ludahi kasih matamu yang kanan untuk diludahi. Bukan diludahi ya, ditampar ya. Tampar. Oh, tampar. Kirain diludahi. Ya kayak gitu Cuma lah, kan gimana itu bilangnya? di sebelah itu tidak ada nilainya, Bang. Kan dalam menyampaikan dewa yang banting tulang, yang dikasih gaji Bang Suma. Kena enggak di situ ya? Nyambung enggak? Ya tidak ada sama sekali nyambung-nyambungnya, Bang. Nah pada saat kita berdakwah itu kita ada nilainya, ya kan? Ada nilai, insya Allah kita dibalas pahala oleh Allah. Kuota yang kita gunakan berapa, hitungannya kita tidak tahu, wallahu alam itu ya. Terus pada saat kita menyampaikan setiap kata, insya Allah itu akan dibalas semua. Nah sementara di ajaran mereka itu, mereka mau mengabarkan bagaimanapun juga tidak ada nilainya sama sekali. Tidak ada nilainya. Kalau kami ada nilainya. Gitu Bang. Ya jadi kalau misalnya yang dirayu Bang Suma, tapi yang nikah Bang Dewa, nyambung nggak itu? Enggak kan? Nah, ya nggak nyambung lah Bang. Nggak nyambung. Iya. Anda yang bekerja, saya yang gajian. Bisa nggak? Itu lebih aneh lagi. Lebih aneh lagi. Kalau di dunia mungkin bisa Bang seperti itu, tapi kalau di akhirat kan tidak ada. Hukum seperti itu sudah tidak dipakai lagi. Ketika kita meninggal, tapi adil katanya. Ya adil bagi mereka, logika bagi mereka. Tapi kan tidak benar Bang. Tidak benar itu. Apakah masuk dalam rentetan ajaran kasih? Kalau misalnya jasad kita ini yang bersusah-susah beribadah kepada Tuhan, begitu kita bangkit nanti badan kita ini cuma jadi tanah, dia tidak menikmati kemudian kebahagiaan di surga. Apakah itu bagian ajaran kasih? Ya ajaran kasih mereka mengatakan kalau pada saat di surga nanti mereka disibukkan dengan penyembahan. Kita
melakukan ibadah, ketika kita di akhirat malah ibadah lagi. Ini kan nggak nyambung gitu kan. Ketika kita capek dalam bekerja, ternyata yang gajian pada saat kita gajian nggak nerima gaji itu. Yang ada disuruh bekerja lagi. Ini kan sesuatu hal yang tidak logika, yang tidak masuk akal gitu, Bang. Ya udahlah kalau gitu. Ya udah lanjut aja yang dulu. Kalau gitu kita mau Makassar mau ibadah dulu kalau gitu ya. Biar jasad ini juga nanti mendapatkan upah untuk pahalanya gitu. Amin. Iya, baik, Tanya amin. Bang Suma satu lagi. Kalau misalnya nanti yang Bang, mau mendapatkan Guruna, Itu ada yang mau nanya itu Guruna. lagi. kalau siapa tuh? Ya tuh mau nanya tuh. Silakan. Bunda Anti yang tadi mau nanya. Mualafahnya. Iya, kenapa kok di Kristen Tuhan Yesus kenapa udah nggak Tuhan Yesus lagi, maaf. Nggak boleh ya. Iya maaf. Kenapa ke ajaran Kristus Putus-putus. kenapa Tuhan disalib ya? Padahal kan Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Kan Dia bisa saja menebus dosanya tidak perlu dengan disalib. Kenapa harus disalib? Itu yang membuat iman saya ragu. Baik. Kenapa, Bang Juma, begini pertanyaannya. Kenapa Yesus itu disalib hanya untuk mengampuni umat manusia? Kenapa sih harus disalib? Gitu loh Bang Juma, pertanyaannya. Bisa Padahal Dia terdengar? kan Tuhan, padahal kan Dia Tuhan, gitu loh. Kenapa harus disalib? Biar bisa menebus dosa manusia. Kedengar Bang Juma, pertanyaannya. Kenapa Yesus Iya, itu halo. harus Cek disalib? suara saya kedengaran bagus nggak nih? Kedengeran. Silakan. Cek. Oke. Ya, ini juga pertanyaan yang saya pertanyakan. Hampir semua debater Kristen yang pernah bertemu dengan saya dengan berhadapan dengan pertanyaan ini, mereka kalang kabut, tidak bisa jawab. Karena kalau kita menguraikan kebenaran itu harus berlandaskan terhadap kematian di atas tiang salib, maka saya katakan, mohon maaf, Yesus ini kudu menderita nantinya. Mereka mengimani Yesus ini memiliki sisi kemanusiaan. Nah, sisi kemanusiaan inilah kemudian mati secara terkutuk di atas tiang salib. Oleh karena itulah kemudian dia yang harus mempertanggungjawabkan segala dosa-dosa orang yang ditanggungnya di hadapan Tuhan. Kan gitu. Bayangkan aja, di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak melaksanakan Taurat ini dengan perbuatan. Terkutuk. Orang terkutuk itu kemana perginya? Neraka. Mereka akan dibakar dengan api kekal. Orang terkutuk itu dalam Bible dikatakan kayak begitu. Nah, kemudian Tuhan sendiri mengatakan terkutuk orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Lalu kemudian Yesus juga mengatakan dalam Yohanes 7 nomor 49, terkutuklah orang yang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat. Jadi Yesus maupun Tuhannya Musa mengutuk orang-orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Nah, bandingkan kemudian dengan pribadi Yesus yang konon menurut Paulus bahwa dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Nah, pertanyaannya, apakah Yesus ini termasuk manusia terkutuk? Ya, Galatia 3 nomor 13. Kemana perginya orang terkutuk itu? Ke neraka, kekal di dalam. Rasio kita akan mengantar kita sampai ke sana, bahwasanya ternyata yang mereka sembah itu adalah orang yang akan mendapatkan siksaan di neraka secara kekal. Kenapa? Karena dia telah membatalkan hukum Taurat, meninggalkan perintah Tuhan. Nah, apakah dengan demikian betul? Maka Al-Quran datang menjelaskan beliau adalah laki-laki yang suci. Beliau itu adalah nabi, beliau adalah rasul yang suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Berarti bertentangan dengan ajaran Bible yang menjadikan dirinya sebagai manusia terkutuk. Sedangkan kalau dikatakan dia mati terkutuk untuk menebus dosa manusia, itu salah. Kenapa salah? Di dalam Matius 8 nomor 4, Yesus sendiri mengajarkan bahwa kamu harus berkorban, kamu harus mempersembahkan persembahan sama seperti persembahan Nabi Musa.
Ayo, persembahan Nabi Musa itu apa? Hewan kurban. Matius berapa Bukan tadi itu? persembahan manusia, apalagi Tuhan. Sementara kok Matius 8 nomor 4, akhi. Coba Oke. dicek. Ya. Kalau misalnya salah, honor saya dikurangi nggak apa-apa. Nah, sekarang ketika kita mengatakan bahwa Tuhan itu, kalau kita mengatakan Tuhan itu ingin menebus dosa, berapa banyak data, berapa banyak dalil di dalam perjanjian lama, Tuhan di mana menghapuskan dosa-dosa tanpa harus dia datang sebagai manusia. Dan itu mustahil memang. Contoh misalnya di dalam Keluaran 29 nomor 14. Di situ juga ada Trinitas, satu ekor lembu, di dalamnya ada kulit, di dalamnya ada daging, di dalamnya ada kotoran, dan ketiga-tiganya ketika dibakar itu semua bisa sebagai penghapus dosa. Selesai. Dia harus mati di atas tiang salib dengan cara terkutuk. Ternyata ajaran itu bukan ajaran Yahudi. Ajaran itu adalah ajaran yang dipersembahkan kepada Romawi dan Yunani yang memang sudah menganut ajaran dari nenek moyang mereka sebelum datang Nabi Isa Yesus kepada Bani Israel. Ajaran itu mereka sudah anut. Apa itu? Dewa, Theos, datang dan rupa manusia, kemudian dia mati menebus dosa manusia. Itu sudah dianut oleh mereka dan tidak dianut oleh orang-orang Yahudi. Makanya sampai hari ini sudah 2000 tahun tidak ada itu orang Yahudi menjadikan hal ini sebagai pegangan dalam berkeyakinan Tuhan mereka Hasem mati dalam rupa manusia untuk menebus dosa manusia. Nggak ada. Itu cerita yang ada, itu cerita yang muncul belakangan. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada orang munafik, orang Farisi, ahli Taurat. Mereka menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk ke agama mereka untuk menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Nah, agama apa yang didirikan oleh orang Yahudi dengan cara nyebrang laut, menjelajahi daratan? Agama apa kira-kira? Tidak mungkin Islam, gak mungkin. Itu aja dulu sederhananya untuk mengetahui sisi kebenaran daripada Islam dan juga sisi pembenaran ajaran sesat yang memang sudah nyata sesat. Demikian sementara. Baik, terima kasih. Begitu ya, Bunda Bunda Anti. Ternyata ajaran penebusan itu tidak ada sama sekali. Yesus tidak mau untuk menebus dosa. Tidak ada pernyataan seperti itu. Allah kan di dalam ayat apa ya? Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tuhan tidak pernah menyalibkan anaknya yang tunggal. Tidak pernah. Yesus memerintahkan untuk bertobat. Tidak ada itu kata-kata penebusan. Andaikan kata-kata penebusan itu benar ya, benar, kita anggap itu benar. Berarti Yesus cuma menebus selama 3 hari. Kenapa? Soalnya Yesus bangkit lagi. Yang namanya korban penebusan tidak ada yang bangkit lagi, Pak. Tidak ada. Orang Yahudi mempercayai penebusan itu bisa melalui yang namanya hewan ternak, disembelih, tidak ada yang bangkit lagi. Begitupun Tuhan. Ternyata Tuhannya Kristen itu hanya menebus selama 3 hari 3 malam. Gitu Bunda Okta ya. Yesus minta diselamatkan, Yesus berdoa minta diselamatkan, Yesus dipermuliakan. Terlalu banyak ayat-ayat ya yang menyatakan Yesus itu tidak disalib sama sekali. Tidak ada, Pak, Yesus disalib. Bahkan ya, kalau misalkan kita merujuk kepada ayat penebusan itu ternyata tidak ada di dalam Yeremia 31, saya lupa ayatnya berapa. Pada waktu itu orang tidak berkata lagi, ayah-ayah yang makan buah mentah dan gigi-gigi anaknya merasa ngilu, melainkan setiap orang akan mati, mereka menanggung kesalahannya sendiri. Setiap orang yang makan buah mentah itu, maka gigi-giginya sendirilah yang akan menjadi ngilu. Berarti dia sendiri artinya. Dia yang makan, dia sendiri yang merasakan. Begitu, Mbak Bunda Lani ya. Orang yang berdosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kepasikan orang fasik akan bertanggung atasnya. Tertanggung atasnya. Yeskil 18 ayat 20. Di situ jelas tidak ada sama sekali alat penebusan, itu tidak ada. Kalau kita berbicara mengenai soal Islam, Mbak ya, soal Islam, Dewa pernah mengatakan seperti ini, Mbak. Allah mengutus yang namanya Nabi, 124.000 Nabi. Setiap Nabi melakukan kesalahan, Mbak. Nabi Adam alaihissalam kesalahannya satu. Dia memakan buah huldi sampai akhirnya dia diturunkan ke dunia, taubatnya sampai ratusan tahun. Ratusan tahun Nabi Adam bertobat.
Bayangkan, manusia yang mulia, manusia yang diangkat langsung oleh Allah, ternyata mereka bertobat. Nabi Musa alaihissalam kesalahannya satu, dia pernah membunuh orang Mesir, dia melakukan yang namanya pertobatan. Nabi Ibrahim kesalahannya satu, Pak, dia seumur hidup berbohong 3 kali dan bertobatnya sampai dia menangis. Nah, tiba-tiba datang penumpang gelap yang mengajarkan dosanya sudah ditebus. Ini ajaran dari mana? Dosa ini sudah ditebus. Allah mengutus nabi itu diangkat langsung oleh Allah. Jelas-jelas tidak ada penebusan. Mereka bertobat. Semua bertobat. Jadi penebusan ini adalah ajaran hoak, Pak. Hoak. Yesus tidak mau yang namanya ditebus. Menebus dosa tidak mau. Yesus memerintahkan kepada kita untuk bertobat. Itu yang benar, Pak. Di dalam Yehezkiel 18:30, bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu. Jelas diperintahkan untuk bertobat. Silakan baca kalau tidak percaya. Kalau misalkan saya salah baca, silakan Bang Juma tadi potong honor saya, ya, Pak ya. Silakan. Kalau bertobat secara Islam gimana, Bang? Silakan Pak Ade, Bang Juma, bertobat secara Islam. Bang Juma, Pak Ade. Ya, halo. Ya, Ya, bertobat di dalam secara Islam, ya itu kita berjanji tidak akan lagi mengulangi apa yang telah kita kerjakan, ya. Tidak berjanji dengan sungguh-sungguh, itu pertobatan di dalam Islam. Nah, kemudian kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Mudah di Islam itu, ya. Bertobat dengan sungguh-sungguh dalam arti tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Dan Allah pasti memaafkan kalau tobat kita sungguh-sungguh. Dimaafkan atau tidak tergantung hatimu. Ya, kalau pura-pura tobat, Allah juga tahu tidak akan dimaafkan dosa-dosamu. Tapi kalau bertobat dengan sungguh-sungguh, sebesar apa dosamu, Allah maafkan. Jadi di dalam Islam tidak kenal yang namanya dosa ditanggung orang lain, tidak. Karena kalau dosa ditanggung oleh orang lain itu namanya tidak logis. Ya, kita yang berbuat, masa orang lain yang disuruh bertanggung jawab. Kita berbuat, kita yang harus bertanggung jawab. Itu namanya gentleman. Ya, begitu, Mbak. Kemudian mengenai dosa, penghapusan dosa, ya, itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Itu diajarkan oleh Paulus. Kenapa Paulus mengajarkan itu? Karena Paulus sendiri sebenarnya sadar dia ini manusia pendosa. Ya, sebelum dia yang katanya bertobat itu banyak melakukan pembunuhan dan penyiksaan. Nah, Paulus ini sangat ketakutan akan dosanya ini. Dia tidak mau dibakar di api neraka, sehingga dia berinisiatif, ya, mencari orang yang bisa menjadikan dirinya tertebus. Dengan cara apa? Pura-pura tobat, memberitakan Yesus sebagai Tuhan. Makanya nanti kalau Anda baca di dalam Roma 9, ya, Roma 7 ayat 14 kalau nggak salah, saya agak lupa itu. Jikalau Allah itu semakin mulia dan semakin dipuji orang banyak, mengapa aku dihukum sebagai orang yang berdosa? Jadi dia Roma 3 nomor 7. Iya, Roma 3 nomor 7, ya. Nah, itu dia. Jadi Paulus ini sebenarnya ketakutan dia akan dosa-dosanya itu. Tapi dia tidak mau disiksa di neraka, sehingga dia berinisiatif mencari orang yang bisa dijadikan penebus dosa itu tadi, gitu loh. Karena Paulus ini ajarannya ini dari kecil ini belajar dengan orang-orang pagan, maka ajaran-ajaran pagan itulah nanti yang disinkretiskan dengan ajaran Yesus, campur-campur jadinya, begitu, Mbak. Yesus sendiri tidak pernah sih mengajarkan syarat masuk surga itu dengan cara dia mati di tiang salib untuk menghapus dosa, tidak pernah. Ini terbukti ketika Yesus ditanya oleh orang kaya di dalam Lukas 18
ayat 18 sampai 20 itu orang kaya bertanya, guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya mendapatkan hidup yang kekal? Dijawab oleh Yesus, mengapa kamu berkata aku baik? Tidak ada yang baik kecuali hanya Allah saja. Nah itu Yesus di situ juga menyangkal bahwa dirinya Tuhan ya. Mengapa kamu berkata aku baik? Yang baik itu hanya Allah saja. Jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Bukan ini, bukan kalau kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, percayalah aku disalib untuk menebus dosamu. Bukan itu yang diajarkan Yesus. Kalau kamu ingin mendapatkan surga, ingin mendapatkan hidup yang kekal, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasihi sesamamu. Dijawab oleh orang kaya itu, hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Kalau begitu kurang satu lagi, kata Yesus, percaya aku disalib. Begitu, oh enggak juga ternyata. Apa kurang satu lagi? Jual hartamu, kasihkan si miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di sorga. Bukan percaya aku disalib untuk menebus dosamu, maka kamu akan mendapatkan harta di sorga. Bukan begitu. Jual hartamu, kasihkan si miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di sorga. Sama seperti yang diajarkan Islam. Ya, bersedekah kita. Tidak boleh kita pelit kita. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan, tahukah kamu siapa yang menjadi pendusta agama? Yaitu orang yang enggan memberi makan kepada anak fakir miskin, dan enggan memberi makan kepada anak-anak yatim. Nah itu di dalam Islam seperti itu. Jadi sebenarnya ajaran Yesus dan Islam itu selaras. Cuma nanti kalau dibandingkan dengan ajaran Kristen, nah di situ yang timpang antara yang diajarkan Yesus dengan yang diajarkan Kristen, jauh banget bedanya. Begitu Mbak. Aku nambahin. Ini Ya, ada nih, ini kawan Kristen ini, ada kawan Kristen di bawah, dia ngomong begini, Ukti Anti, tobat dalam Kristen menerima Yesus sepenuhnya dan menerima kematian Yesus demi pengampunan dosa. Gitu. Nah itu nggak ada, nggak ada diajarin Yesus seperti itu, nggak ada. Nah ini ajaran Kristen memang begitu gitu. Iya. Jadi contoh kasusnya begini, kita ngebunuh orang, kita bunuh, lalu kita ngerampok, terus kita gunakan duit rampok itu dengan berzina sepuas-puasnya. Nah habis itu, aduh, ini dosa banyak banget nih, gimana ya caranya? Oh ya, saya mengakui Yesus dosanya semua terampuni. Walaupun gak nyambung, tapi itu efektif dalam kekristenan. Gitu, Ukti. Betul. ini yang bilang Kristennya sendiri ya, bro admin TikTok gitu. Jadi itu tobatnya itu menerima Yesus sebagai Tuhan gitu, bukan mengakui dosa-dosa yang kita perbuat. Ada perbedaannya ya. Iya. Begitu Pak Bunda Bunda Ati, gimana? Ya Bang, sudah jelas. Ya, jadi pertobatan dalam Islam itu kita cukup minta ampun saja kepada Allah, karena Allah itu innallaha ghafurun rahim. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Dosa apapun kita mengakui kesalahan, kita tidak akan yang namanya mengulangi lagi, insya Allah Maha Pengampun. Begitu ya, begitu mudahnya di Islam itu. Tetapi kalau misalkan kita pengajaran dari Kristen di dalam 1 Korintus 1 nomor 18, sebab pemberitaan salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ini di sisi lain mereka mengakui itu adalah pertobatan, mengakui itu adalah penebusan, ternyata di sini disebutkan adalah kebodohan. Nah, di dalam Korintus 1:21, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Lagi-lagi kata-kata kebodohan lagi ini yang dipakai sama mereka. Ini simpang siur makanya. Begitu Bunda Anti ya. Bunda Anti baca aja Bible. Kalau tidak percaya silahkan baca Bible. Bunda Anti akan tahu siapa Yesus menurut Yesus. Tidak ada sama sekali acara penebusan dosa. Itu tidak ada. Ya. Emang sih boleh baca Bible Bang kalau sudah Boleh. Muslim? Kalau nggak boleh, gimana saya bisa jadi Bible berjalan? Boleh. Dipelajari kitab-kitab yang lain pun boleh, tidak
tidak boleh? Boleh. Kenapa kita tidak boleh? Begitu Bunda Anti ya? Ya, cuma kalau untuk mualaf ini ya saya sarankan untuk belajar Al-Quran aja dulu deh. Nggak ada gunanya juga belajar itu kalau bukan untuk dakwah, ngapain itu dibaca, nggak ada gunanya. Tapi kalau memang tujuannya untuk dakwah, pelajari Bible. Tapi kalau tujuannya bukan ingin berdakwah, tidak ingin diskusi dengan Kristen, nggak perlu itu dipelajari sih. Begitu kalau menurut saya. Ya, setuju. Aku mau nanya, Ukti Anti udah menikah ya? Sudah. Alhamdulillah. Terus gimana sama suaminya dong? Kan cerai. 5 tahun gak ada kabar. Oh, yang kemarin Bang Dewa cerita tuh. Oke. Iya, betul. Katanya ini juga sama gerejanya disupport juga untuk biaya pendidikannya. Dulu waktu sekolah, iya. Oh, di gereja yang sama berarti. Iya. Nah, terus kalau misalnya semua biaya gereja yang dikeluarkan itu ditagih harus dikembaliin karena Ukti Antinya apa? Hijrah menjadi muslimah, gimana tuh? Ya kalau saya nggak punya duit, masa harus dipaksa? Yang Ya, suruh kalau siapa? misalnya ada Ya, kejadian saya kayak gitu, ini ya, kabarin kami ya. Iya. Sip. Iya, Ikhwan, ini yang diceritain Bang Deo, Ikhwan. Apa Ya, betul. pendidikannya sama apanya itu dibiayain sama gerejanya. Aduh, kasihan gerejanya. Gimana dong gereja? Orang Ya. kebenarannya ini begini. Kamu jangan framing, Kores. Loh, serius? Coba Ukti Anti coba ceritain apa aja yang telah gereja lakukan kepada Ukti Anti dalam kehidupan. Ya dari mulai sekolah, biaya SPP, buku, semua dari gereja. Kalau nggak ada uang, suruh ke gereja, suruh ke Pak Pendeta, nanti dibiayai. Soalnya kan ibu janda, jadi kan mungkin nggak mampu ya Bang. Soalnya kan ibu cuma penjual keliling dan sama parkir, ibu kerjanya di bank BCA seperti itu. Boleh diulang nggak? Tapi suaranya lebih gede lagi, Ukti Anti. Kecil banget ya? Iya, ibu kan janda, mungkin kan nggak mampu biayain, makanya dibiayain sama gereja semua pendidikan sampai SMA. Oh, Berarti itu gitu. dari SMP ya? Dari SMP, dari SD atau dari kapan itu? Dari Nanti. dari SMP. Oh, 6 tahun Bang Kores berarti ya. SMP, 6 SMA. tahun dibiayain gereja. Aduh, gerejanya baik banget. Semoga satu Baik, gereja baik. dapat hidayah itu. Amin. 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 Kita apresiasi ya untuk mengenai soal kebaikannya, kita apresiasi dan jangan pernah yang namanya menghilangkan. Kebaikan tetap kebaikan itu. Betul. Ya, Bunda Anti ya. Iya, Betul. Apakah Bapak nanti mengatakan ke pihak gereja? Kalau tidak punya Insya keberanian Allah. jangan dulu. Ya nanti tunggu waktu yang Amin tepat. kalau punya keberanian. Betul, Ya, betul. tunggu waktu yang Gimana ngomongnya, chat WhatsApp gitu? ke gereja langsung. Wah, sakti. Waduh, ya Allah, mendingan nggak usah. Nggak usah, ngapain gitu kan. Astagfirullahaladzim. Langsung ke Ngeri gerejanya juga, datang loh. Saya mualaf gitu. Dan nggak sekalian langsung ajan di situ ya? Atau gimana? Ajan gitu. Kalau Dewa sih menyarankan mendingan nggak usah datengin ke sana. Biar nanti mereka datang dan nanti mencoba aja. Bunda Anti mengatakan kalau Bunda Anti itu sekarang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saran Dewa sih seperti itu. Ya. Iya Bang. Tapi yang Kalau nyamper misalnya- masih ada ya? Ya langsung. Ya. Ya itu yang Bang Dewa dulu mungkin dijawab tuh, aku juga penasaran. Gimana Kalau Bang?
nggak dari pihak gereja sering datang ke rumah Bunda Anti nggak? Iya sering. Sering. Kok nggak aktif ke gereja lagi? Kenapa? Itu. Terus pada saat ibu Bunda Anti wafat, meninggal, pihak gereja banyak yang datang. Iya banyak yang datang. Banyak yang datang ya. Tapi dikuburkan secara Muslim ya. Iya. Gitu Bang Loh, Gores kok ya. dikuburkan secara Muslim? Ya ibunya pada saat sakaratul maut dibisiki yang namanya 2 kalimat syahadat, ternyata meneteskan air mata dan tangannya ini secara ada reaksi dari tangannya. Meneteskan air mata juga kemungkinan besar mudah-mudahan ibunya pada saat sakaratul maut membaca, dibimbing dengan 2 kalimat syahadat dan mungkin membaca gitu. Gitu Bang Gores. Amin. Amin Allahumma amin. Dan pihak gereja tidak memperbolehkan yang namanya dikuburkannya itu secara Kristen, tidak boleh karena ibunya itu belum pernah menginjakkan ke gereja dan belum pernah dibaptis. Jadi dikuburkannya secara gitu. Muslim. Ya, Allahu Akbar. begitu. Loh, terus ini gimana ceritanya? Memang yang Kristen dari keluarga tuh siapa yang pertama kali? Ibu saya sama kakak laki-laki saya, ada lagi satu. Tapi sama Ikut ayah berarti awalnya. Ikut ibu. Enggak, ibu. Sama kayak kakak saya, sama kayak ibu, cuma Kristen aja di KTP. Juga tidak pernah ke gereja, tidak pernah dibaptis. Ibunda Cuma tuh saya dari aja. kecil Kristen atau di pertengahan Muslim. jalan kehidupannya? Muslim dari kecil, menikah Kristen. Oh gitu. I see. Terus siapa yang nuntun syahadat pas di sakaratul mautnya? Kakak. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Iya. Oh, berarti ibu menikah sama orang Kristen ya? Begitu ya Bunda ya? Iya, ibu kan menikah 2 kali, sama yang terakhir ini sama Kristen. Ya, terus masuk Kristen ya, ibu ya? Iya. Nah, sementara bapaknya itu, suaminya itu meninggalnya secara apa? Islam apa Kristen? Kristen. Apa masih ada? Oh, secara Kristen. Iya. Sudah meninggal. Sudah lama. Iya. SD. Berarti kalau Ya. ibunda nggak pernah ke gereja, kalau Ukti Anti sering ke gereja gitu maksudnya ya, sampai bisa dapat Iya. bantuan gitu. Ini ada yang bingung soalnya. Saya sudah dibaptis di gereja. Oh ngono. Menarik. Iya ya. Yang menarik di sini ibunya, walaupun ibaratnya belum pernah dibaptis, kalau toh misalkan dia itu Kristen, mestinya kan dikuburkannya secara Kristen. Walaupun sekalipun belum pernah dibaptis. Tetapi ini dikuburkan secara Muslim. Mudah-mudahan sih di akhir hayatnya itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada kisah menarik ya dari Allahu Akbar. pada saat di zaman Nabi Musa alaihissalam hidup seorang pemuda yang sehari-hari itu kerjanya cuma bermain judi, merampok, terus Aku kasar minum-minuman dulu ya, keras. Baik. Minum-minuman keras dan lain sebagainya. Nah, tapi ini panjang sih ceritanya ya. Nanti aja lah kita ngobrol. Tapi intinya begini, di sisa akhir hidupnya ternyata dia itu mengakui dan mengakui Tuhan itu keesaan Tuhan, dan mengakui Nabi Musa itu adalah utusan. Padahal orangnya itu hancur, kelakuannya hancur. Begitu, Pak. Dan alhamdulillahnya Allah pada saat itu memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menguburkan jenazah orang itu. Sementara Nabi Musa itu protes dan keberatan, kenapa harus aku mengurus jenazah manusia itu? Sedangkan semasa hidupnya tabiatnya dia itu begini. Tapi Allah di situ Maha tahu. Pada sisa sakaratul maut mengakui kalau Allah itu adalah satu-satunya Allah itu satu-satunya Tuhan yang benar, dan Nabi Musa itu adalah utusan Allah. Begitu, Pak. Sampai akhirnya dia pun dimasukkan sama Allah ke dalam surganya Allah.
Semua dosa-dosanya itu diampuni semuanya. Begitu, Pak. Itu di zaman Nabi Musa ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Mbak Okta? Mbak Okta. Bunda Anti? Enggak ada, Bang. Baik, kalau misalkan toh tidak ada Pak Ustadz Sugi, Bang Juma monitor, Mbak Lona, kita tutup atau gimana? Ini sudah hampir 3 jam ya, 4 jam ya, hampir 4 jam. Bang Juma, Pak Ade Sugi, Itu ada Mbak Noni Ya. di bawah mau bersyahadat juga katanya. Dinaikkan aja. oh nih, yang mau diturunkan siapa nih? Bingung nih. Kamu lah. Kamu, ini bahasanya kayak ke situ aja kamu. Oh iya sorry. Opung lah opung. Sorry. Baik, Mbak Lona. Baik. Dewa ya. Kirain japri kita, Pak. Ya, tapi sedikit closing aja deh. Izin ya. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah. Sekali lagi dengan izin Allah, qadarullah, saya tadi membuka komal dan masuk ke maksudnya membuka TikTok dan masuk ke room Bang Dewa dan menjadi saksi atas kemualafan saudari Anti yang sudah dibimbing syahadatnya oleh Gurunda Zuma, dan doa juga disampaikan oleh Ustadz Sugi. Tuan izin sebentar. Masya Allah, sebuah karunia untuk saya pribadi, karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semakin insya Allah dengan ini semakin kuat keislaman saya, semakin besar keinginan saya untuk bertaubat. Semoga di sisa umur saya pribadi ini saya menjadi orang-orang yang taubatan nasuha, kembali kepada Allah, Amin. kembali kepada Islam dengan sebenar-benarnya dan mati dalam keadaan Muslim. Amin. Allahumma amin. Amin ya Allah. Sama ini Mbak Anti, sedikit saya tadi yang sudah saya sampaikan, saudariku, jangan ragu untuk DM saya. Kita bisa menjadi saudara. Saya memang tidak punya ilmu tentang Islam. Saya mungkin sangat fakir ilmu di dalam Islam, tetapi saya ingin sekali mempelajari Islam dan mungkin kita bisa bersama-sama bergandengan menjadi saudara muslimah, tidak hanya di dunia hingga di surga. Mohon izin saya membacakan Quran surat Ali Imran ayat 102. Ini adalah surat yang ini adalah ayat yang menjadi ayat cintaan saya, ayat yang selalu mengingatkan saya, janganlah kamu mati dalam keadaan kecuali dalam keadaan muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Semoga saya, Mbak Anti, Gurunda Zuma, Ustadz Sugi, Bang Dewa, Kores dan 600 saudara muslim yang hadir di sini selalu dalam iman Islam dan dimatikan Allah dalam keadaan muslim, dalam keadaan beribadah, dalam keadaan sebaik-baiknya seorang muslim. Amin. Allahumma amin. Amin ya Allah. Itu saja Bang Dewa, syukron kathiron Bang Dewa atas kesempatannya tadi. Mbak Anti, terima kasih. Gurunda Zuma, Ustadz Sugi, Kores, ya. Saya mohon izin turun. Iya, Ukti, makasih. Barakallah. Terima kasih banyak ya, Barakallahu Mbak Nana fikum, ya. jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Sama-sama Bang Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita naikkan siapa? Noni ya, Bang? Noni Iya. nggak ada, adanya Neplos. Neplos mah nggak ini atuh, bukan nggak nyambung ini. Tar dulu. Udah ditutup aja. Baik, kita tutup aja ya. Bunda Anti, pelajari Islam ya. Jangan dulu. Saya sikit ini. dulu sebelum ditutup, Om. Baik, Tante silakan Tante. Ya, makasih, Om. Iya Tante. Wih, ada Om Bang itu Juma. orang manis. Ya Allah, ya Rabbi. Ada Bang Juma. Kemana aja ini? Kan Ya, lanjut, mulai Om. mulai lagi mulai.
Baik teman-teman sekalian, ini adalah hal yang menjadi pengingat bagi saya pribadi dan juga teman-teman Muslim, khususnya yang ingin menjadi apologet. Ya, jadi memang kalau kita lihat dunia apologet itu ada kondisi yang mengenakkan di sana ya. Ada situasi di mana orang terkadang merasa nyaman. Dalam arti kata dianggap sebagai sebuah hal yang mengasihkan gitu ya. Sehingga di antara ribuan, ratusan ribu manusia yang menjadi netizen, ada mereka yang kemudian pingin jadi apologet. Tapi sahabat-sahabat sekalian, Anda semua harus tahu bahwa semangat itu tidak cukup. Ya, gira itu tidak cukup. Kemauan itu tidak cukup. Untuk menjadi seorang apologet, ya kita harus kemudian menakar kemampuan. Apakah kita itu sudah bisa membedakan antara hak dan batil? Apakah kita kemudian bisa menguasai metode penyampaian? Atau kita hanya akan menjadi bulan-bulanan, sedangkan Islam itu tidak punya kelemahan. Islam itu tidak punya cacat. Islam itu tidak punya titik hina dan tidak punya titik rendah. Sementara kita ini memiliki titik lemah, titik rendah, dan titik keterpurukan. Oleh karena itulah kemudian untuk menjadi seorang apologet itu berbeda dengan menjadi seorang debaters atau menjadi seorang pendialog atau seorang pendebat. Kalau kita berbicara mengenai kristologi, berbicara mengenai Islamologi, berbicara mengenai apologet, maka itu tidak bisa kita lepaskan bagaimana kita bisa menguasai dua materi. Minimal kita bisa baca dan kita menyadari keterbatasan kita gitu. Kita mampu kemudian keluar dari keterbatasan kita ketika kita berada di medan perang. Nah, kalau kita hanya berdasarkan modal nekat, hanya gila, hanya semangat, hanya karena ingin memperjuangkan Islam, tapi kita tidak mengerti tentang kisi-kisi, tidak mengerti simpul, tidak mengerti kemudian cara, trik untuk menyampaikan, tidak menguasai metode, maka yang ada adalah Islam yang akan dihujat. Yang ada Islam akan dilemahkan. Dilemahkannya Islam itu adalah ketika nampak daripada orang yang mendengarkan itu banyak di antara mereka yang merasa kecewa. Karena tampilnya kita sebagai apologet adalah cerminan perwakilan umat Islam secara menyeluruh. Kalau ada di antara kita yang kemudian mendengarkan orang yang berbicara, berdialog, lalu kemudian tidak merasa terwakilkan, ada dua hal. Yang pertama, orang itu sombong. Yang kedua, tidak peduli terhadap agamanya. Tetapi ada hal yang harus dipahami di sini, bahwasanya ketika kita mampu berbicara tentang Islam di depan umum, apalagi di depan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita, Anda harus siap kemudian untuk menghadapi banyak rintangan, menghadapi banyak tantangan, menghadapi banyak kritikan, menghadapi banyak ujian, dan akan menghadapi banyak kekecewaan. Karena itulah kemudian ini nasihat buat saya sendiri dan juga buat teman-teman yang ada di bawah sana. Kalau antum semua, kalau anda semua ingin berapologet, mohon kiranya untuk sempatkan waktu untuk belajar Al-Quran. Minimal belajar baca Quran. Minimal kemudian bisa menguraikan terjemahan Al-Quran. Dan punya pemahaman mendalam terhadap Bible. Itu poin dua yang harus dikuasai. Kalau tidak menguasai dua hal ini, dalam arti kata tidak memahami standar yang saya katakan tadi, mohon kiranya anda semua, saudara-saudara saya, adik-adik saya, abang-abang saya, paman dan bibi, opung, tante, nenek, kakek, jangan terjun ke dunia debat. Karena itu hanya akan mempermalu umat Islam. Percayakan kepada kita
percayakan kepada Akhi Sugi, percayakan kepada Bang Dewa, percayakan kepada Dinda Neplos, Nia Kelvin, kemudian teman-teman yang lain, Bang Dewa dan semuanya yang sudah terjun ke lapangan. Bimbing mereka di kumal-kumal mereka yang ada, di YouTube mereka yang ada, sampaikan typingnya yang baik, nasihati mereka, beri masukan-masukan yang positif terhadap mereka, termasuk kepada saya. Bang Suma kayak gini, alangkah indahnya, alangkah baiknya, semestinya begini Bang Suma. Sampaikan itu. Jangan di typing itu saling hujat, saling memaki, saling menyalahkan dan seterusnya. Beri petunjuk kepada kami yang lagi perang, berikan dukungan kepada kami yang lagi bertempur. Anda jangan kemudian tanpa ilmu ikut-ikut mengambil bagian. Kenapa? Itu berat. Bukan hal mudah, bukan hal sepele. Karena ketika Anda berani terjun di dunia perang seperti ini, Anda harus memiliki mental yang kuat, memiliki psikologis yang handal. Anda harus memiliki retorika yang mantap. Anda harus memiliki fisik yang tangguh. Kenapa? Karena kami apologet paling banyak dalam sehari itu tidurnya 5 jam. Itu paling banyak. Dan itu adalah hal yang sangat-sangat mubasir bagi kami apologet. Itu pemborosan. Kurasa secara pribadi tidur 5 jam dalam sehari, 24 jam itu boros. Harus banyak belajar. Dan itu kondisi yang tidak semua orang bisa. Jadi kalau hanya modal air liur, modal semangat, adalah lebih baik Anda menjadi netizen abadi sambil belajar. Adalah lebih baik penyimak yang mulia. Ya, disuruh baca Quran tidak bisa, malah jadi bulan-bulanan, ujung-ujungnya komal Anda akan menjadi sarang orang-orang penghujat. Komal Anda akan menjadi tempat yang nikmat bagi orang-orang yang munafik. Komal Anda akan menjadi tempat berkumpulnya pembenci-pembenci Islam, yang notabene-nya mereka adalah kaum kufar. Oleh itu, sekali lagi saya katakan, teman-teman, sahabat-sahabat yang belum mumpuni di dalam penjabaran Bible, belum mampu kemudian menelaah Bible lebih jauh, lebih mendalam, apalagi membaca Al-Quran pun masih sulit, mohon kiranya jangan coba-coba minta naik di komal-komal. Kalau hanya untuk sekedar sehelo dan seterusnya, kami, saya, Akhi Sugi, teman-teman muslim yang lainnya itu memiliki apa? Memiliki kontak, ya, kontak HP yang bisa Anda hubungi. Silakan hubungi kami di sana, curhatannya dan seterusnya. Tapi kalau mau tampil di komal, memberikan masukan, memberikan tantangan, membantah subhat yang ada tanpa dasar dengan ilmu, yang Anda melemahkan pasukan kita yang ada di lapangan. Ya, tidak sama seperti kalau ingin jadi apologet, kebetulan ada Ukhti Rahma di sini, contohi beliau yang tadinya diam, tampil diam, menyimak, mendengarkan, mencatat, menyimpan di dalam memori, kemudian pelan tampil barisan terdepan. Nah, ini bagus. Jadi tidak so tahu, tidak amburadul, tidak asal-asalan. Dan yang terpenting adalah beliau sangat-sangat mengedepankan etika. Beliau mengedepankan kedewasaan di dalam menyampaikan sesuatu. Begitu juga ketika berhadapan dengan musuh, beliau menyadari diri beliau bahwa saya ini adalah seorang wanita. Ada saudara saya yang laki-laki yang mungkin lebih hebat dalam bentuk fisik, dalam bentuk gerakan, di dalam menyampaikan dakwah daripada saya. Ini yang harus dicontoh. Ini yang harus dicontoh. Kalaupun harus menjadi apologet, belajar. Saya melihat Ukhti Rahma ini beberapa saat, 2-3 bulan ini ketika dia tampil, kajian-kajiannya, penyampaiannya itu runut, terinci, dan serangannya juga wow, membuat lawannya membabi buta. Lari membabi buta gitu. Oleh karena itulah sekali lagi, untuk yang terakhir kali saya katakan, jangan turun debat kalau ilmu Anda belum mampu membedakan antara hak dan batil. Itu dulu. Sekian dari saya, teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya Zulkifli Abbas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu Akbar.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma. Masya Allah, terima kasih Dengku, terima kasih Ustadku, Masya Allah. Terima kasih. Sedikit ya. Kasih Ukti. Ya lanjut. Lanjut Ustaz. Saya mungkin debat terkawaan yang tinggal saya dengan Akhi Juma ya dari 2009. Jadi saya dan Akhi Juma ini bukan ujuk-ujuk jadi apologet, bukan karbitan diimbu sehari 2 hari masak langsung disantap, bukan seperti itu. Kita betul-betul dari nol. Ya, saya Akhi Juma 2009 sudah terjun bareng di dunia apologet. Nah, kita banyak belajar, tapi belajarnya dulu sama sekarang tuh beda. Kenapa ya? Kalau dulu semuanya itu masih terbatas. Kita belum bisa copy paste ya, debat di Facebook itu belum ngerti copy paste itu seperti apa. HP yang kita pakai juga HP jadul, belum bisa copy paste, kita mencatat itu. Debat itu mencatat. Ya, sampai HP-nya itu kalah dengan gerakan tangan kita. Merem itu bisa ngetik nggak akan salah itu karena sudah hafal. Pencet sekian kali keluar K, pencet sekian kali keluar T, seperti itu kita dulu itu. Nah, dari kebiasa itulah ya, alhamdulillah kita Akhi Juma, saya itu banyak menguasai ayat-ayat Bible. Kami tidak pernah menghafal. Perlu diingat, kami tidak pernah menghafal ayat Bible. Untuk apa dihafal? Mending hafal Quran, pahalanya banyak. Jadi kok sepertinya hafal gitu ya? Karena sudah terbiasa itu tadi. Ya, dari menyalin kita baca, kita salin huruf per huruf. Disitulah yang menjadikan ayat Bible itu nempel di otak kita gitu. Tapi kalau disuruh menghafal, naudzubillahi min dzalik, ya nggak mungkin. Seandainya saya itu dipaksa dibayar 1 juta untuk baca Bible itu saya jijik. Ya bener, kalau nggak ada kepentingan dakwah, saya dibayar 1 juta untuk baca Bible, jijik saya. Bener. Tapi karena ada kaitannya dengan dakwah, makanya itu saya lakukan. Nah, begitu. Ya, kita bukan debater karbitan. Dari 2009 kita sudah berjibaku. Ya, maka itu saudara-saudaraku sekalian yang baru tahu dunia apologet, jangan coba-coba deh. Ya, jangan coba-coba untuk terjun karena saya sering sekali melihat di komal-komal Kristen, aduh, saudaraku habis dibantai. Nggak bisa apa-apa, nggak bisa bales. Ya, nggak bisa. Ya, terpaksa apa ya, saya tinggal karena sudah sering saya sarankan jangan datangi komal Kristen. Kalau ilmu belum cukup jangan. Masih nekat juga ya. Kalau mau ancur-ancur lah situ. Nah, begitu. Itu saran saya dan Akhi Juma. Ya, mohon diperhatikan untuk saudara-saudaraku. Yang penting, yang utama jangan datangi channel komal-komal Kristen, itu saja. Iya. Aku juga mau kasih saran. Silakan. Bismillah. Ikhwan yang mau jadi mujahidin seperti Gurunda, seperti Ustaz Sugi, Bunda Rahma, Bang Dewa, dan juga asatid filah yang lainnya. Khatamin dulu ilmu tauhid. Betul. Udah khatam, baru di cross reference atau diperbandingkan. Terus hafalin juga moralitas Nabi. Karena Tritung itu udah babak belur di ketuhanan, mereka larinya ke moralitas. Nah, itu tuh harus harus diinventaris tuh ke sirah-sirah nabawiyah dan hadith-hadith mengenai moralnya Nabi yang akhlakul karimah, yang rahmatan lil alamin. Nah, itu kisah-kisahnya tuh harus dirangkum buat dijebret ke mereka, dibandingin ke Yesusnya mereka. Sama hafalin juga sebelum Islam itu budayanya seperti apa, sebelum Kristen budayanya seperti apa. Terus dilihat apakah budaya-budaya jahiliyah masuk kepada Islam, apakah budaya-budaya pagan masuk kepada Kristen. Insya Allah hancur itu Tritungnya gitu. Jadi jangan sekedar punya pertanyaan lalu dikira bisa menang dalam dialog, nggak gitu ikhwan gitu. Karena Tritung itu punya 1000 cara mengalihkan pertanyaan kita dan juga punya 1000 pertanyaan untuk kita. Gitu, jangan dipikir kita punya pertanyaan maka dialog menang gitu. Siap nggak dengan pertanyaan-pertanyaan mereka? Gitu loh. Itu aja. Baik, Tafadhol dilanjut. Silakan Bunda Rahma. Aku sedikit ya, udah mau ditutup. Terima kasih Gurundaku semuanya ya Allah. Kami belajar dari semuanya ya.
Ya Allah, terima kasih. Betul ya yang disampaikan tadi bahwa jangan karena giro ya sehingga kita nekat naik di Komal Kristen. Jangan, harus kita pandai mengukur diri dulu, mengukur kemampuan kita, saudaraku ya. Jangan asal naik, jangan, karena ujung-ujungnya apa, mereka itu ya pandailah berprem segala macam ya. Akhirnya kita kebingungan menjawab kalau tidak siap berdebat ya, nggak punya banyak pengetahuan ya. Jadi jangan pakai modal nekat ya, pandai-pandai mengukur diri dulu ya, saudaraku ya. Mungkin itu Bang Dewa ya, karena udah disampaikan semua oleh masalah para gurunda kami, para panutan kami di sini. Terima kasih Bang Dewa, kasih gurunda. Baik, terima kasih. Silakan Pak Heri. Terakhir dari Pak Heri, silakan sebelum ditutup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut saya yang dengan Oten tuh yang pasti harus fokus dengan materi apa yang diperbincangkan, karena mereka biasanya sih kabur-kaburan. Jadi kita bahasnya nanti mereka akan ke Z, ke P, ke R gitu. Kita harus tetap fokus dengan apa yang materi yang kita perbincangkan. Jadi kebiasaan mereka adalah mereka akan lompat sana sini kayak kodok gitu. Itu yang kita nggak asik gitu kalau ngobrol sama Oten gitu sih. Yang pertama harus fokus, terus tuh apabila kita udah janjian dengan mereka materinya apa, maka kita harus pelajari baik-baik materinya itu apa dan siap, dan jangan sampai terdistrak dengan pengalihan itu sih sebenarnya. Gitu Bang Dewa. Apa kabar Bang Zuma? Alhamdulillah sehat ya Bang. Terima kasih banyak. Alhamdulillah sehat abangku, masya Allah. Bang Juma, di bawah ada yang namanya Bunda Aul atau Mama Uwi ingin ditegur banget sama Bang Juma. Berapa kali dia DM Dewa? Silakan Bang Juma. Bunda Aul. Oke, makasih Mbak Noni, masya Allah. Kapan mau syahadat Mbak? Udah. Makasih ya Bang Dewa. Bunda udah Aul. berusaha. Bunda Aul. Hah? Mama Uwi. Bunda Aul, bukan Mama Uwi. bukan Mbak Noni. Salah servernya apanya? Jaringan lu jelek Wak. Nyampenya ke sini Mbak Noni. Yang penting muka ganteng, jaringan jelek nggak apa-apa. Oke. Mbak Aul, makasih banyak, barakallah atas dukungannya. Kita semua di sini berpegang teguh kepada tali agama Allah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kita satu ikatan, kita satu akidah, kita saling mengingatkan, kita saling mendukung. Barakallah. Sampaikan salamku kepada keluarga di rumah Ukhti Aul, barakallah. Dan juga kepada Mbak Noni, silakan naik kalau memang sudah ada keinginan untuk syahadat. Saya siap Mbak, saya siap menjadi pemimpin di dalam Komal ini untuk mensyahadatkan. Silakan. Tuh bahasa Sandi juga pengen ditegur sama Bang Jo. Pokoknya banyak Bang yang nge-DM-nya ke Dewa semua mereka. Sandi orang Bandung nunggu Bang Juma kapan mau ke Bandung, apa saya mau ke sana gitu. Pengen ketemu katanya Bang. Ya, nanti kita keliling ya. Nanti kita keliling setelah kami dari Malaysia bersama Dewa ya. Dari Malaysia kami beli pesawat keliling Indonesia. Bali menantikan. Ini ada yang lucu kayak Resten nih. Kenapa di Islam itu kita boleh gitu pura-pura Kristen dulu gitu? Kira di kita ada 1 Korintus 9 21 sampai 23. Jijik, masuk kita udah Kita nggak boleh menyampaikan tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan cara dusta atau palsu, nggak boleh. Tidak sama seperti dalil di Bible ya, bahwa demi Yesus untuk disampaikan secara palsu alias mengelabui alias berpura-pura ataupun jujur, aku tetap bersuka cita. Kalau di Islam nggak boleh, nggak ada itu. Lagian apa untungnya coba? Berpura-pura jadi mualaf itu nggak ada untungnya, karena kita tidak kemudian menjadi target mayoritas. Enggak, percuma kita mayoritas kalau masjid kosong, percuma. Karena kualitas satu agama itu dilihat itu dari tempat ibadahnya gitu. Betul. Percuma juga kita bikin masjid kalau yang ngisinya malah warga dari kampung yang lain dan jauh sekali gitu.
Baik. Iya, apalagi menyalahi niatan awal mendirikan rumah ibadah. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada kemudian kegiatan di masjid supaya rame, masjidnya jadi bar, masjidnya jadi perkumpulan gay, masjidnya jadi tempat perkumpulan lesbian, masjidnya jadi diskotik supaya rame. Enggak. Alhamdulillah sampai hari ini sejak Islam itu datang, masjid ya tetap tempat ibadah. Demikian. Nggak ada kasus masjid dijual ya. Nggak ada. Nggak ada kan? Tapi ini yang Satsugi yang pedih itu begini, masjid dijadiin kandang babi, kandang ternak itu di Yunani banyak banget itu, dan juga di pelosok-pelosok Indonesia Ya itu kan menemukan karena adanya genosida di masa lalu. Yang kemarin tuh di Nagorno-Karabakh itu kan juga kejadian gitu tuh. Azerbaijan. apa? Gimana Khiri? Nagorno-Karabakh yang Azerbaijan lawan siapa kemarin itu kan waktu diambil tuh kan ketahuan masjid kita tuh dijadikan kandang sapi, kandang babi gitu. Itu dia. Nagorno-Karabakh yang berhasil direbut sama Azerbaijan. Baru. Iya itu yang pas perang itu. Jadi alih fungsinya masjid itu bukan karena dijual sebagaimana mereka jual gereja. Alih fungsinya Jajah, masjid Pak. itu biasanya daerah tersebut ditaklukkan seperti di Spanyol misalnya kan, dan di wilayah-wilayah lainnya. Tapi nggak ada ceritanya masjid dijual karena sepi jemaat, nggak ada seperti itu, nggak ada. Beda dengan alih fungsi gereja, beda banget. Kalau mereka kan memang nyata-nyata dijual. Iya. Ya. Ustaz Sugi Pokoknya yang mantan Kristen masuk Islam itu harus binasa. Nah, itu di mata Kristen begitu tuh. enggak. Dan itu harus settingan, pokoknya gitu. Pernah enggak pernah nggak Islam itu menaklukkan terus gerejanya jadi kandang sapi gitu, pernah nggak? Oh enggak. Nggak ada. Nggak ada Contoh kita waktu bilang. penaklukan waktu penaklukan Yerusalem ya. Begitu, Ustaz Sugi. Waktu penaklukan Yerusalem justru gerejanya aman. Karena di dalam perang itu ya salah satu aturannya itu dilarang merusak tempat ibadah. Dilarang membunuh para rahib. Kalau ini, akhi, kalau penaklukan Hindia Belanda, itu settingan baru itu settingan itu. Kata John Peter, Belanda itu Islam katanya gitu gurunya. Allahu Akbar. Masjid Hindia Belanda itu masih ada sampai sekarang. Iya masih. Nggak ada. Di Indonesia itu kan gereja-gereja yang ditinggalkan tuh oleh Belanda itu mana ada dirusak. Masih ada sampai sekarang. Kalau Ustaz Sugi di Medan itu Ustaz, pas di depan kantor gubernur tuh ada gereja Pentakosta Indonesia bagian barat GPIB ya. Itu waktu penaklukan Belanda itu nggak kita ambil kok. Padahal itu gereja pas ngadap ke kiblat. Ya, pas ngadap kiblat. Tapi kita bangun di seberangnya itu Masjid Agung Sumatera Utara ya. Kalau kita tuh jahat kayak mereka, itu udah kita jadikan masjid tuh. betul. Tapi kan kita nggak begitu. Gitu. Iya. Siap. Ya, terima kasih banyak ya kepada Ikhwan Fillah yang ikut menyaksikan tadi prosesi syahadat yang yang Bang Juma langsung yang menuntunnya. Dan kita tutup aja ya, Pak Ade ya. Bang Juma. Ya, monggo. Kita tutup aja ya, soalnya udah hampir 4 jam. Terima kasih banyak kepada semuanya. Kalau ada salah-salah kata dari kami, mohon dimaafkan. Kalau ada kesalahan, itu datang dari kami. Kalau ada kebenaran, itu datang dari Allah. Bioskop Mahadewa segera ditutup. Silakan Bang Juma atau Pak Ade untuk membacakan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.